Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang cerah ini kita bisa bertatap muka walaupun masih via daring. Pertama-tama kita tak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tetap kita masih diberikan kenikmatan yang kalau kita mau menghitungnya pasti jari ini sudah tidak bisa lagi menghitungnya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk keterlambatan Zoom pada kali ini, pertemuan ini. Juga kita masih dalam suasana berkabung atas musibah pesawat udara yang baru-baru ini melanda Indonesia ini. Salat dan salam tetap tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di streaming kali ini dakwah Banten mengangkat tema sikap pemuda dalam menghadapi musibah. Ya, langsung saja karena ini sudah molor terlalu lama ya pemirsa semua. Kita akan sapa para pemateri kita yang luar biasa ini. Jadi terdapat 3 pemateri yang masih energik. Kita sapa terlebih dahulu ada Kang Ridwan Kausar dari Nom Nom Hijrah. Ya, assalamualaikum, Ustaz Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Gimana Tat kabarnya, sehat Tat? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Senior saya nih ada Kang Riyadi. Wih, masya Allah. Mat Peci. Ya, dari Mat Peci yang luar biasa juga, Kang Riyadi. Assalamualaikum. Apa masih gangguan koneksi, Kang Riyadi? Ya, assalamualaikum Kang Riyadi. Ya, masih di mute. Ya, sudah terhubung Kang Riyadi juga. Kita ada pemateri satu lagi yang juga luar biasa. Ada Kang Muhammad Ridwan dari MIM. Kang Ridwan, sudah terhubung? Sudah. Ya, assalamualaikum. Terus juga ada tsunami di musim kemarau, tidak ada air, kekeringan itu senantiasa terjadi. Ini tentu bencana itu ya menurut guru Mat Peci ini, jadi Mat Peci punya guru dan guru itu menyampaikan bahwa sesungguhnya bencana itu bagi seseorang itu ada 3 hal. Ya, terdapat 3 macam artian bencana tersebut. Jadi yang pertama itu adalah bencana itu sebuah apa? Sebuah ujian. Jadi ujian ini yang ditimpakan kepada manusia ini akan apa? Akan mengangkat derajat seseorang itu jika ia mampu melewatinya. Melewati ujian tersebut dengan baik, penuh kesadaran, keikhlasan, tawakal, dan pula ujian tersebut akan apa? Akan memperkuat keimanan dan memperkokoh ketaatan seorang hamba. Bahkan ujian tersebut juga menjadi apa? Menjadi peleburan dosa bagi hamba yang mampu menjalaninya dengan baik dan penuh dengan kesadaran. Itu adalah terkait dengan apa? Dengan ujian, dengan artian bencana dalam apa? Dalam tahap pertama. Lalu ada yang kedua. Yang kedua itu adalah bencana juga diartikan sebagai apa? Sebagai hukuman. Jadi kalau misalkan ada ujian ini juga disebutkan sebagai apa? Sebagai hukuman atau iqab. Kata bahasa Arabnya seperti itu, iqab. Nah, jika manusia melampaui batas gitu kan dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ya mencampakkan hukum Allah, itu akan mendapatkan hukuman tersebut. Ini sebagai cambukan hukuman bagi manusia yang melanggar syariat Allah.
Contohnya apa? Jadi contohnya manakala manusia itu eh, salah satu contohnya itu ketika manusia itu mengeksploitasi sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang kita miliki, yang negeri ini miliki, itu apa? Itu dieksploitasi sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga menyebabkan bencana itu terjadi. Jadi baik dilakukan ya bencana eksploitasi itu baik dilakukan oleh perorangan maupun negara, dan tentu yang memiliki andil besar dalam eksploitasi itu ya negara. Dilakukan oleh negara dengan apa? Kepengelolaan hutan, pengelolaan sumber daya alam kita diberikan kepada para kapital agar mereka melakukan pengelolaan, kata mereka. Padahal yang mereka lakukan bukan pengelolaan, tapi adalah apa? Eksploitasi. Mengeruk kekayaan itu secara membabi buta. Yang namanya kapital yang ini untungnya besar saja, tidak mau untungnya kecil. Kalau untungnya kecil ya bukan kapital itu, cuma penjual kelontongan gitu. Atau ya apalah gitu kan yang kecil-kecil itu. Yang namanya kapital pengen untungnya besar. Bagaimana caranya agar dia mendapatkan keuntungan itu? Dalam melakukan itu, dia tidak memenuhi unsur syariah. Jadi apa aja ditabrak, mengeksploitasinya besar-besaran, gunung dikerukin, emas ditambangin secara membabi buta. Yang dulunya gunung jadi lembah, curam. Itu kan mengganggu alam, merusak alam. Sehingga apa? Itu kan membuat keseimbangan alam itu tidak stabil lagi. Akhirnya terjadi bencana yang besar. Itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, bencana juga diartikan sebagai apa? Pembinasaan atau azab. Naudzubillah min dzalik. Bencana ini adalah apa? Apa yang terjadi pada umat terdahulu? Itu pernah terjadi. Jadi umat terdahulu itu pernah mendapatkan azab ini. Jadi ketika umat-umat terdahulu itu menolak ajakan para nabi. Untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangkang terhadap syariat Allah. Manakala para nabi itu menyerukan ya untuk taat kepada Allah dan menjalankan hukum-hukumnya, namun apa? Kaum tersebut itu yang terdahulu tersebut justru kian asik tenggelam dalam kekufuran. Waduh, masya Allah. Disuruh taat, disuruh menjalankan hukum-hukum Allah, malah asik tenggelam dalam kekufuran. Enak-enakan bermaksiat, pelanggaran teramat besar. Hukum-hukum Allah itu dicampakkan. Yang mana hukum-hukum tersebut telah ditampakkan oleh para nabi, tapi dicampakkan. Itu penyebabnya azab itu turun, membangkang kepada Allah, membangkang kepada para nabi yang diutus oleh Allah. Jadi sebagai respon dari ketidakpatuhan itu secara berkesinambungan, maka Allah mengirimkan musibah yang membinasakan satu kaum tersebut. Naudzubillah ya, jangan sampai negeri kita itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terapkan hukum-hukum Allah, tegakkan syariat. Itu sistem khilafah itu ya harus diterapkan, karena Islam itu namanya sistem. Islam itu adalah khilafah, maka itu harus diterapkan. Insya Allah pasti negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan ada bencana yang menimpa kita karena kita sudah menjalankan syariat Allah. Insya Allah ketika syariat-syariat itu dijalankan, kita semua aman sentosa. Nah, itu terkait dengan 3 hal tersebut. Jadi tapi kita juga harus ingat ya teman-teman semua, bahwa kesemuanya itu tidak lepas dari kode yang telah Allah berikan kepada manusia. Jadi
dengan apa? Dengan bekal keyakinan terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu tidak pernah mengenal apa ya? Mengenal kata frustasi dalam kehidupannya itu, dan tidak berbangga diri dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan berubah apa? Berubah menjadi batu karang tegar menghadapi segala gelombang kehidupan terkait dengan masalah-masalah itu. Senantiasa sabar, sabar dalam apa? Dalam menyongsong badai ujian yang silih berganti itu. Dia juga selalu bersyukur apabila apa? Kenikmatan demi kenikmatan berada dalam genggaman kita, maka kita harus bersyukur. Nah, itu Kang apa yang saya dapat sampaikan sedikitnya seperti itu. Dan itu juga dari guru-guru saya yang menyampaikan itu ya matreci mau bisa apa-apa konon kan ya urus mundur Udah Masya Allah banget itu Kang. katuran. Ya Kang, ya sementara ini lanjut dulu ya Kang ke pembicara berikutnya. Dari Nom Nom Hijrah silakan Kang Ridwan Kausar. Ya. Apa nih pertanyaannya nih? Masya Allah. Sebenarnya sudah maksimal juga nih sama Kang Riyadi ya, materi Ya, nih. Masya Allah. Masya Allah. Anaknya menambahkan dikit-dikit lah. Ya, ya silakan Kang. Pertanyaannya apa tadi? Tadi Kang, bencana yang saat ini melanda kan boleh dikatakan bertubi-tubi ya Kang. Jadi menurut Akang dari Nom Nom Hijrah menanggapinya gimana Kang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Di tengah pandemi saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan juga bela sungkawa ya terkait yang sedang negeri ini kita alami, termasuk jatuhnya pesawat Sriwijaya ya. Nah, itu menjadi duka kita bersama. Nah, di tengah musibah ini sebenarnya tadi sudah disampaikan, ini menjadi kemudian evaluasi muhasabah bagi kita semua, khususnya anak-anak muda, bahwa apa yang kemudian dikabarkan oleh Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Tadi yang disampaikan oleh Mat Peci juga sudah disampaikan ya, bahwasanya setiap kerusakan di muka bumi ini ya harus kita kembalikan. Jangan-jangan ini adalah merupakan ulah dari kita yang kemudian tidak taat kepada Allah, tidak kemudian menjadikan Islam sebagai solusi dalam kehidupan ini, sehingga kemudian Allah turunkan musibah untuk pengingat kita. Nah, sebenarnya sebelum kepada musibah, sikap seorang muslim seharusnya ya menurut Syekh Muhammad Al-Utsaimin gitu ya, mengatakan bahwa sabar itu kan ada 3. Pertama adalah dalam ketaatan, kemudian menghindari kemaksiatan, baru yang ketiga ketika dapat musibah baru kemudian bersabar. Nah, seharusnya sebelum kemudian musibah itu tiba datang kepada kita, kita harus senantiasa kemudian menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak menurunkan kemudian musibah yang itu disebabkan oleh tangan-tangan kita gitu ya. Seharusnya kita menjaga agar senantiasa taat, kemudian menjauhi kemaksiatan, sehingga tercipta tadi yang disampaikan oleh Kang Riyadi, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur ya. Jadi negeri yang penuh maghfirah, penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam Al-Qur'an juga jelas, sekiranya penduduk suatu negeri kemudian beriman, maka Allah akan akan munculkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, bagaimana mungkin kemudian keberkahan itu akan hadir sementara kita sendiri kemudian diliputi kemaksiatan. Bahkan musibah itu bukan hanya sebatas kemudian bencana, perilaku kita kemudian bermaksiat kepada Allah pun musibah. Ya, kita bisa lihat angka free sex, anak muda dan sebagainya itu sangat tiap tahun tuh meningkat. Nah, ini mengundang musibah gitu ya. Kemaksiatan itu sendiri adalah musibah, pun mengundang musibah bagi orang-orang yang kemudian tidak ini. Maka sejatinya kita sebagai anak muda harus kemudian mengingatkan kepada yang lain sebagai bentuk rasa cinta kita itu ya, agar kemudian Allah tidak timpakan musibah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Seperti itu sih Kang kalau dari Nom Nom Hijrah. Nah, semoga kemudian ke depan kita jauh kemudian lebih taat lagi gitu ya kepada Allah, agar menjadikan Islam sebagai solusi. Amin. Masya Allah Kang Ridwan, jazakallah sebelumnya.
Ya, Ini tinggal tanggapan ke saya Kang Ridwan. sambil ngecas tanggapan apa? Masih ada nggak bagian saya? Oh, masih. Tapi sebelum ke Kang Ridwan Kausar lagi, kita ke Mim dulu. Ya, Ada. saya sambil ngecas dulu Oh, ya. boleh, 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 boleh. Kang Ridwan Mim, dipersilahkan tanggapannya, Kang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di sini, bisa bertemu ya, walaupun dalam jaringan gitu, Ya. dalam Zoom meeting ataupun dari YouTube ya. Terkait anggapan musibah yang terjadi gitu ya. Sebetulnya musibah itu ya benar tadi apa yang dikatakan oleh Kang Riyadi, oleh Kang Ridwan Kausar gitu. Apalagi yang mau diomongin gitu. Udah semua gitu ya. Cuma saya mau ngebahas terkait ini aja paling. Kodok ya. Jadi musibah itu kan suatu ketetapan Allah gitu. Nah, untuk kodok sendiri itu ketetapan Allah itu setiap perbuatan, setiap apa yang dilakukan oleh manusia gitu itu biasanya itu ada dua gitu. Yang pertama itu apa yang sesuatu yang menguasai manusia, dan yang satunya lagi itu yang dikuasai oleh manusia. Nah, terkait dengan bencana ini, apalagi yang baru-baru ini berduka juga dengan kejadian peristiwa Sriwijaya itu. Dengan peristiwa ini gitu bisa dilihat bahwasanya bencana atau musibah yang Sriwijaya ini bisa jadi termasuk ke lingkup yang menguasai manusia gitu. Karena apa? Karena ini kalau misalnya terkait dengan cuaca ya, soalnya terkait dengan cuaca kan manusia tidak bisa merubahnya gitu. Yang bisa manusia lakukan yaitu apa yang dilakukan setelah terjadi itu gitu. Nah, jadi apa tadi diulang lagi ya, ketika pesawat itu jatuhnya pesawat itu gitu bisa jadi itu termasuk ke dalam perbuatan manusia yang tidak bisa manusia kuasai gitu. Yeah. Sebagaimana misalnya seorang manusia itu ingin menembak burung gitu, tetapi peluru itu juga mengenai manusia gitu, sehingga manusia yang terkena oleh peluru tadi itu meninggal dikarenakan peluru tadi itu. Nah, itu sebetulnya itu yang kita lakukan itu yang area yang bisa kita lakuin itu banyak gitu. Area yang bisa kita lakuin itu misalnya abis ini kita mau ngapain, mau makan, mau minum, mau tidur, mau istirahat, atau mau baca buku atau yang lainnya, itu bisa kita kuasai. Tapi area yang tidak bisa kita kuasai itu adalah misalnya kita lahir gimana, kita lahir dari orang tua siapa, kita mau apa lagi ya, misalnya kita lahir dengan muka seperti apa, terus kemudian itu tadi tuh manusia menembak burung tapi yang kena orang. Nah, itu kan kita nggak bisa kuasain. Kita nembak, yang kita arahkan itu burung, tapi ternyata yang kenanya juga manusianya gitu. Nah, itu termasuk yang menguasai manusia. Jadi manusia tidak berkuasa atas itu gitu. Nah, untuk hal-hal yang area yang dikuasai oleh manusia biasanya itu dan pasti itu untuk area yang dikuasai manusia itu biasanya dan pasti itu dimintai pertanggungjawaban. Misal kita habis ini mau ngapain ya, baca Quran atau nonton YouTube gitu, atau main game. Nah, itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Berbeda kaitannya dengan yang tidak dikuasai manusia gitu. Nah, yang tidak dikuasai manusia itu atau yang menguasai manusia itu biasanya kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas itu gitu. Ya, misalnya itu tadi kita lahir dari mana, itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Tetapi termasuk pun dengan musibah ini
terkait musibah itu tidak bisa di apa ya, tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya gitu, karena kita tidak bisa mengatur itu. Nah selanjutnya misal musibah itu apa ya, ya gitu, ya itulah intinya, apa namanya, apa sih namanya, musibah itu apa sih, ya udah itu aja kali ya. Karena yang lain juga udah Ya udah lengkap-lengkap ya Kang. lengkap ya, Iya, jadi bingung mau nambahinnya. hanya sedikit-sedikit aja ya. Ya, itu juga udah Masya Allah tanggapannya. Jadi ada tadi musibah yang bisa dikendalikan oleh manusia gitu ya. Ada musibah yang memang di luar kendali manusia. Jadi untuk tanggapan berikutnya dari masih Kang Ridwan dari MIM itu bagaimana kita menyikapinya itu Kang Ridwan kalau bencana ini Ya, kita harus bersikap seperti apa? ketika kita ditimpa musibah, sikap yang harus kita lakukan itu yang pertama itu berprasangka baik biasanya. Karena apa? Karena biasanya ketika kita ditimpa musibah malah kita ngeyel gitu. Ini kok saya dapat ini ya? Kok saya diuji dengan ini ya? Nah, itu yang sebetulnya harus dihindari ya. Tapi kita harus berprasangka baik. Mungkin dengan ujian ini kita akan menjadi manusia yang lebih kuat, manusia yang lebih tegar gitu. Dengan itu pun semoga aja dengan itu pun dosa-dosa kita diampuni gitu. Terus bisa kita kemudian setelah berprasangka baik itu apalagi kita ambil hikmahnya. Nah, diambil hikmahnya dari kejadian-kejadian itu, misalnya dari peristiwa Sriwijaya itu gitu ya, pesawat jatuh itu, apa hikmahnya gitu ya. Mungkin hikmahnya kita harus mengingat kematian gitu kan, kita harus mempersiapkan kematian gitu, itu bagi kita gitu. Terus kemudian misal ada kemudian apalagi gitu yang harus kita ambil gitu, yang paling utama itu sabar ya, karena ya udah itu aja paling. Jadi ada 3, yang pertama itu berprasangka baik kalau dosa itu, Berprasangka baik. yang kedua itu apa tadi itu namanya, mengambil hikmahnya, Ya, dan mengambil itu hikmahnya. sabar. Sabar. Ya, Masya Allah. Nah, kita ke pembicara berikutnya dari Mat Peci. Bagaimana kita Kang Riyadi menanggap bersikap atas bencana yang ada ini? Kang Riyadi. Ya, tentu kita sebagai muslim ya, sebagai seorang muslim, kita itu dihadapkan pada sebuah musibah atau bencana yang kita terima, kita itu mesti harus harus sabar. Jadi Allah itu telah memberikan bimbingan kepada kaum mukmin itu, apabila kita tertimpa suatu musibah, suatu bencana alam atau apapun itu yang sifatnya musibah, hendaknya kita itu sabar dan sholat agar Allah itu menghilangkan kesedihan kita dan mempercepat datangnya kemenangan. Jadi biar segera terobati rasa gundah gulana itu dengan sabar dan sholat. Dan insya Allah ketika kita melakukan sabar dan sholat, kita akan berbuah pahala di situ. Karena ada dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya, dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang artinya hai orang-orang yang beriman gitu kan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu dalam Quran surat Quran surat Al-Baqarah ayat 153 itu ada di situ. Jadi ya seorang mukmin itu wajib bersabar terhadap takdir Allah, sabar untuk taat kepada Allah, dan bersabar untuk menghindari kemaksiatan yang ada. Itu juga kita dalam rangka menghindari kemaksiatan juga bersabar, itu adalah sabar. Juga orang yang bersabar
akan diberikan pahala tanpa batas oleh Allah, insya Allah. Orang yang bersabar itu bersabar menghindari kemaksiatan, bersabar dari bencana, itu kita itu akan diberikan apa? Diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Masya Allah Kang, jawabannya Masya Allah. Jadi kita harus bersabar ya Kang. Insya Allah, sabar, sabar. Sabar ya Kang, sabar. Kalau dari Nom Hijrah, Kang Ridwan Kausar, gimana Kang kita harus bersikap atas musibah yang ada? Ya, terkait tadi gitu ya, Ya. adanya musibah ini kan di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, makna inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan sebatas kemudian kita hanya mengucapkan, tapi maknanya adalah bahwa kita harus kemudian kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang kemudian menimpa kita, dan kemudian tadi bersegera bergegas menuju kemudian maghfirah Allah, ampunan Allah, bukan hanya kemudian sebatas kita tadi mendapatkan musibah kemudian baru mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dari itu ya harus segera bergegas gitu ya, bahwa yang tadinya kita belum taat kepada Allah kemudian taat kepada Allah, yang tadinya kita menyepelekan hukum-hukum Allah, kita harus segera kemudian meraih itu, menerapkan hukum-hukum Allah, sehingga makna innalillahi itu kemudian bermakna demikian gitu ya, bukan hanya sebatas hanya menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi bermakna penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap hal yang terjadi di dalam hidup ini tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin Kang. Oh ya Kang, ya jadi intinya innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya Kang. Hilang maning. Kang Anggi suaranya belum di. Oh iya, suaranya Tat, ya maaf. Ternyata lumayan hektik ya Tat, jadi host sama jadi operator nyambi gini. Kadang harus. Gajinya gede. Oh, amin. Sama Allah digaji langsung. Amin. Jadi ini kadang fokusnya kemana-mana ini. Jadi adakah pertanyaan dari pemirsa YouTube? Kalau belum ada mau ditambahkan lagi dari pemateri? Dipersilahkan. Nunggu yang muda dulu. Oh, nunggu yang muda dulu. Berarti Kang Ridwan dari MIM. Apa ya? Udah semua ini kayaknya. Udah semua ya? Iya. Tadi closing statement. Oh, ini ada pertanyaan kah? Sebentar dicek dulu. Jadi ya tadi Kang, ternyata sibuk banget ya. Ini host juga, operator juga nih, buka-bukanya satu layar. Ya karena waktu sudah molor juga ya, karena tadi kita itu ya alhamdulillah nih untuk tayang perdana kita, jadi dilanjut closing statement dulu boleh dari Kang Ridwan Mim. Closing statement untuk tema kita pemuda menyikapi musibah. Ya, kalau closing statementnya apa ya berarti ya? Mungkin itu aja paling, sabar kalau diuji gitu, selalu bersangka baik dan tetap ambil aja hikmahnya dari setiap apa yang menguji kita gitu. Dan itu aja paling Kang Anggi. Oh iya. Kalau dari Kang Ridwan Kausar, closing statementnya Kang, buat penyemangat kita para penonton YouTube. Ya, nih, ntar saya nyalain dulu kamera. Oh iya. Sebentar. Kamera apa lampu itu Kang yang dinyalain? Lampu. Untuk closing statement ya, terkait musibah yang terjadi gitu ya. Ya, di sikap ini, bahwa sikap pemuda dalam menyikapi musibah. Pertama, kita sebagai anak muda Ya. tentunya
energi kita akan kemudian percuma kalau kemudian hanya dihabiskan dengan kemudian mengeluh, dihabiskan dengan hal yang tidak bermanfaat. Nah, dengan adanya musibah ini menjadi gambaran untuk kita sebagai anak muda harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Harus menjadikan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup kita gitu ya. Ya. Tujuan hidup kita bukan hanya kemudian sebatas di dunia kita, tapi punya tanggung jawab sampai kepada ke akhirat. Maka menjadikan negeri ini kemudian penuh keberkahan adalah bagian dari yang harus dicita-citakan oleh anak muda. Mungkin seperti itu closing statement dari saya, Kang. Oh, Masya Allah. Dari Kang Balak Riyadi, Mateci, Ya, kalimat penyemangat. ya terkait closing statementnya, mungkin saya hanya menyampaikan terkait dengan apa perlunya, bukan perlu lagi, wajibnya menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu di muka bumi ini. Jadi jika negeri ini ingin diberikan kedamaian, diberikan ketentraman, kesentosaan, dan juga keberkahan dari langit dan bumi, maka terapkanlah hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum-hukum untuk manusianya, sebagai hukum individu maupun bernegara. Jadi terkait dengan bencana ini, mungkin saya ingin membacakan terkait dengan ini ya, terjemahan Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Terima kasih, mungkin itu cukup dari saya. Monggo admin diperlanjutkan. Masya Allah, Subhanallah ya Kang, ini hikmah yang bisa kita ambil pada musibah yang sedang terjadi saat ini, yaitu tadi bersabar, menerima qada Allah gitu, dan juga bukan berburuk sangka ya. Ini alhamdulillah pemateri kita yang super luar biasa ini Saya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali nih Ustadz semua. Dari Mateci, Kang Riyadi, dari Mim, Kang Ridwan, dari Nom Hijrah, juga Kang Ridwan juga. Jazakallah tat semua untuk kesempatan kali ini. Iya, awal yang bagus ini. mohon maaf atas segala kelalaian dan kesalahan. Ya, sama-sama ini Tat. Anda juga ya baru kali ini ternyata koneksinya luar biasa. Ya untuk pelajaran next, insya Allah untuk sesi-sesi berikutnya ada perbaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman yang lebih baik, kembali kepada Islam, karena tadi semuanya itu milik Allah. Jadi pemirsa YouTube Dakwah Banten sekalian, jazakallah sudah menonton sesi kita kali ini, Pemuda Menyikapi Musibah. Tetap stay tune di channel Dakwah Banten, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tunggu episode-episode berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.